Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, memelihara kita, mengatur kita, memberikan rezeki kepada kita, yang tidak ada sesembahan yang hak disembah melainkan Dia semata, yang memiliki nama-nama yang husna dan sifat-sifat yang ulia. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, para jamaah Masjid Al-Jariyat Ats-Tsalath Surabaya yang semoga dirahmati, diberkahi dan diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita memuji Allah, bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, iman, Islam, sehingganya kita dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melangkahkan kaki kita ke salah satu rumah Allah subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan ibadah salat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan thalabul ilmi, menuntut ilmu agama yang merupakan kewajiban bagi setiap muslim laki-laki maupun yang perempuan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dari kitab tafsir As-Sa'di pada surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menyelesaikan pembahasan tafsir surah Al-Mu'minun ayat 90 sampai dengan ayat yang ke-92. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan pada ayat yang ke-93 sampai dengan ayat yang ke-95 insyaallah. Namun ada informasi untuk malam hari ini tidak ada sesi tanya jawab, karena nanti kita setelah adzan lanjut kita sholat isya berjamaah, kemudian ada acara rapat ketakmiran masjid, sehingga nanti mohon maaf tidak ada sesi tanya jawab. Barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, langsung saja sebelum kita bahas tafsirnya, kita baca terlebih dahulu ayat yang ke-93 dari surah Al-Mu'minun sampai dengan ayat yang ke-95. Ya. Untuk yang pegang mushaf silakan dibuka mushafnya. Untuk yang membuka aplikasi Al-Quran di HP-nya monggo. Surah Al-Mu'minun ayat 93 sampai dengan ayat yang ke-95. Saya talqin, panjenengan ikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun
Rabbi fala taj'alni fil qawmi dhalimin. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Taib, barakallahu fikum. Cukup 3 ayat saja, ayat 93, 94 dan 95. Barakallahu fikum. Sebelum dibahas tafsirnya, silakan dibaca terjemahannya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, seandainya Engkau hendak memperlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka, ya Tuhanku, maka janganlah Engkau jadikan aku dalam golongan orang-orang yang zalim. Dan sungguh kami kuasa untuk memperlihatkan kepadamu ya Muhammad apa yang kami ancamkan kepada mereka. Taib, barakallahu fikum. Untuk selanjutnya mungkin dibaca tafsirnya untuk yang pegang kitab. Lamma aqamu ta'ala 'alal mukaththibina adillatahu al-'azimata. Falam yaltafitu ilaiha laha walam yud'inu laha haqqun alaihim al-'adzab wa wu'idu binuzulihi wa arsyadallahu rasulahu ayyaqula qur rabbi imma turiyanni ma yu'adun ay ayyu waqtin araitani adabahum wa ahdartani dalika rabbi fala naj'alni fil qawmi dhalimin ay aqsamani i'simni warhamni mimma ba'talaitahu tahum mimma ba'talaitahum bihi minaz zunubi al-mujibati linnaqami wahmini wahmi
wabnihi aidon minal adab alladhi yanzilu bihim li'anna al-'uqubata al-'ammata ta'ummu inda nuzuliha al-'asi wa ghairahu al-'asiya wa ghairahu qala Allahu fi taqriri adabihim wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun walakin in akharnahu fali hikmatin faqad ratuna solihatun li'iqaihi fihim. Taib. Cukup, barakallahu fikum. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Kita akan bahas ayat yang ke-93 sampai ayat yang ke-95 dari surah Al-Mu'minun. Allah Ta'ala berfirman, Qul Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Katakanlah wahai Muhammad, Rabbi, wahai Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun. Wahai Tuhanku, jika engkau memperlihatkan kepadaku atau sungguh-sungguh memperlihatkan kepadaku ma yu'adun, apa yang dijanjikan kepada mereka. Maksudnya azab yang dijanjikan atau diancamkan kepada mereka. Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Kata Nabi Muhammad, wahai Tuhanku, jangan engkau jadikan aku termasuk berada di antara golongan orang-orang yang zalim tersebut. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun. Kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar kuasa memperlihatkan apa yang kami ancamkan kepada mereka dari azab itu. Kata Allah, sesungguhnya kami benar-benar kuasa memperlihatkan azab yang diancamkan kepada mereka itu. Barakallahu fikum. Kita baca tafsirnya. Lamma aqama ta'ala 'alal mukadzibina adillatahu al-'azimata. Lamma, ketika aqama ta'ala, Allah Ta'ala menegakkan 'alal mukadzibina, atas orang-orang yang mendustakan, yakni kepada orang-orang kafir musyrik Quraisy. Adillatahu, dalil-dalilnya atau bukti-buktinya, al-'azimata, yang agung. Bukti-bukti kuasa Allah, ayat-ayat Allah, ya, baik itu ayat Al-Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Ya, pada pembahasan sebelumnya telah dibahas
bagaimana mereka itu telah diberikan bukti-bukti kebenaran Al-Quran, kebenaran Islam, bahkan Nabi Muhammad sebagai pembawa ajaran Islam yang mereka akui, yakni kejujurannya, mereka akui yakni kebenarannya, dan mereka juga tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran. Ketika Allah telah menegakkan kepada orang yang mendustakan kebenaran itu bukti-bukti yang besar, falam yaltafitu laha, lalu mereka tidak mau menoleh terhadapnya, terhadap bukti-bukti tersebut. Mereka tidak menggubris terhadap dalil-dalil atau bukti-bukti kebenaran tersebut. Mereka tidak mau sama sekali yakni memperhatikannya. Walam yud'inu laha, mereka tidak mau memperhatikan, mereka tidak mau memikirkan, mereka tidak mau yakni membahasnya. Ad'ana yud'inu, tidak mau memperhatikannya, dia acuh tak acuh. Di buktinya ada, bukti kebenarannya ada, tapi tidak mau diperdulikan, tidak mau diperhatikan. Maka haqqun alaihim al-adzabu, maka berhak atau sangat layak bagi mereka itu al-adzabu, azab. Ya. Sudah ketemu ya? Surah Al-Mu'minun ayat 93. Baik, diperbesar mungkin tulisannya. Tadi sampai pada haqqun alaihimul adzab. Bisa diperbesar. Terus itu di baris haqqun alaihimul adzab. Itu. Di tengah sudah ketemu ya? Panahnya diarahkan haqqun alaihimul adzab. Di baris pertama itu tafsirnya. Nah, sampai situ. Maka berhak atau layak bagi mereka azab atau siksa dari Allah. Kenapa? Karena kebenaran telah sampai kepada mereka, bukti-bukti nyata telah sampai kepada mereka, tapi mereka tidak mau menoleh atau tidak mau menggubris sama sekali terhadap bukti-bukti kebenaran tersebut. Wa wu'idu binuzulihi, dan dijanjikan kepada mereka akan turunnya azab tersebut. Ya. Jadi sudah dijanjikan kepada mereka, diancamkan dan dijanjikan kepada mereka itu akan turunnya azab ketika mereka tidak mau menggubris akan kebenaran. Wa arsyadallahu rasulahu an yaqulah, wa arsyadallahu, dan Allah subhanahu wa ta'ala membimbing rasulahu, rasulnya yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, an yaqula, untuk berdoa atau untuk mengucapkan. Jadi Nabi Muhammad itu dibimbing oleh Allah supaya berdoa ya dengan ucapan atau doa ini ya, dengan ucapan atau doa ini. Qul rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Yani Nabi Muhammad disuruh mengucapkan atau dibimbing untuk mengucapkan atau berdoa, Rabbi, wahai Tuhanku, imma turiyanni ma yu'adun ya. Jika engkau tunjukkan kepadaku atau perlihatkan kepadaku kapan ya azab itu akan ditimpa, azab itu akan ditimpakan kepada mereka. Ai maksudnya ayu waqtin araitani azabahum, kapan ya, yakni engkau perlihatkan kepadaku siksa yang menimpa mereka itu.
wa ahdortani dzalik, dan engkau hadirkan kepadaku hal itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi tahu, ya, minta diberitahu kapan, ya, dan diperlihatkan seperti apa azab yang menimpa mereka itu. Ketika hal itu terjadi, maka kelanjutannya, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin, wahai Tuanku, jangan jadikan aku termasuk di antara orang-orang yang zalim tersebut. Ai i'simni, lindungi aku. Maksudnya yang diazab itu adalah orang-orang yang zalim itu, sehingga jangan jadikan aku termasuk dari golongan orang-orang yang zalim tersebut. I'simni, lindungi aku ya Allah. Wahmini, jaga aku ya Allah. Mimma btalaitahum bihi minadz-dzunubi al-mujibati lin-naqmi, dari apa yang engkau timpakan kepada mereka itu karena dosa-dosa mereka itu yang mengharuskan, yakni azab terhadap mereka itu, atau balasan azab kepada mereka itu. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdoa, fala taj'alni fil qaumidz zalimin, jangan engkau jadikan aku ya Allah termasuk golongan atau termasuk di antara orang-orang yang zalim yang engkau timpakan azab itu. Ya, lindungi aku, jaga aku dari apa yang ditimpakan kepada mereka oleh sebab dosa mereka tersebut. Wahmini aidan minal adzabil ladzi yanzilu atau yunzalu bihim, dan jaga aku, ya, jaga juga aku minal adzabil ladzi yunzalu bihim, dari adab yang diturunkan kepada mereka itu. Li'annal 'uqubatal 'ammata ta'ummu 'inda nuzuliha al-'asiya wa ghairahu, karena hukuman itu, ya, al-'uqubatal 'ammah, hukuman yang sifatnya umum itu, ta'ummu, menyeluruh, inda nuzuliha, ketika turunnya adab tersebut, ya, siksaan atau adab yang sifatnya umum tersebut itu akan bersifat menyeluruh, ya, baik itu kepada al-asiyah wa ghairahu, baik itu kepada orang yang bermaksiat dan selainnya. Yang tidak bermaksiat pun juga kena, karena azab yang sifatnya ammah itu ta'ummu. Qala Allahu fi taqribi azabihim, Allah Ta'ala berfirman, ya, tentang adab yang menimpa kepada mereka itu. Wa inna ala an nuriyaka ma na'iduhum laqadirun, ya, sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kuasa memperlihatkan azab yang kami timpakan kepada mereka itu. Jadi Allah Subhanahu wa taala sangat kuasa, ya, sangat mampu untuk memperlihatkan azab atau menimpakan azab kepada mereka itu. Walakin, akan tetapi, in akharnahu fali hikmatin, jika kami tunda azab tersebut, maka fali hikmatin, ada hikmah di dalamnya. Jadi terkadang azab Allah Subhanahu wa taala itu Allah tunda, bukan tidak diberikan tapi ditunda. Bukan tidak ditimpakan saat itu, yakni lalu tidak ada azab, tapi Allah tunda karena li hikmatin, ada satu hikmah, ya. Ada hikmah-hikmah yang besar yang kita bisa mengambil pelajaran dari
penundaan azab tersebut. Wa illa faqudratuna salihatun liiqa'ihi fihim. Ya, maka azab, ya, azabnya Allah Subhanahu wa taala itu bisa menimpa kepada mereka itu dengan kudratuna tadi, yakni dengan kuasanya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Jadi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala bisa Allah Subhanahu wa taala percepat azab tersebut di dunia, dan bisa juga Allah Subhanahu wa taala dengan kuasanya Allah tunda, yakni akharnahu tadi, dengan adanya hikmah di dalamnya. Taib, barakallahu fikum, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Mungkin itu saja dulu apa yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini, pembahasan ayat 93 sampai dengan ayat yang ke-95 dari surah Al-Mu'minun, yang menjelaskan tentang azab yang ditimpakan kepada orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran Islam, dan Allah sangat mampu menimpakan azab kepada mereka. Dan pentingnya kita berdoa kepada Allah untuk tidak dikumpulkan atau tidak digolongkan termasuk dalam bagian orang-orang yang ditimpakan azab karena sebab, yakni dosa-dosa orang-orang yang zalim. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Selanjutnya ya, bisa tanya jawab kalau memang ada yang ditanyakan, tapi adzan harus sudah selesai. Adzan harus sudah selesai. Barakallahu fikum. Ya, silakan. Kurang berapa menit adzan? 15. Oh, 15. Ya, masih banyak. Monggo yang mau ditanyakan. Nggih. Jadi Pak Ustaz menjabarkan tadi tentang Rasul ingin melihat azab bagi mereka dan minta perlindungan agar tidak ikut dengan orang-orang yang dulu. Yang saya tanyakan, kenapa Rasul kok menginginkan melihat azab bagi mereka? Apakah ada hal yang begitu urgent, Pak Ustaz? Barakallahu fikum. Di ayat tersebut bunyinya memang turiyanni ma yu'adun. Ya. Imma Rabbi imma turiyanni ma yu'adun. Ya Allah. Ya Allah, jika Engkau perlihatkan kepadaku azab yang diancamkan kepada mereka itu. Tapi dijelaskan di dalam tafsirnya itu ayyu waqtin, ya, araitani adzabahum, ya, yakni tentang kapan, ya, kapan waktunya, ya, sehingga berkenaan dengan azab ini, siapa yang tidak takut dengan azab, ya. Jadi ketika azab itu ya, akan ditimpakan kepada suatu kaum, ya, maka kita berlindung dari ikut ditimpa bersama orang-orang yang ditimpanya, ya. Jadi kalau ditimpakan kepada orang-orang yang zalim, maka dengan informasi, ya, atau diberitahu waktunya, ya, maka kita bisa menghindarinya, ya. Tapi tentunya kalau kita, ya, kalau kita selain Nabi Muhammad SAW, ya, kita
tidak diberikan yakni kelebihan seperti itu ya. Jadi kalau nabi-nabi ya, bahkan nabi-nabi terdahulu itu seperti Nabi Nuh sudah diberikan persiapan untuk menghindar dulu ya dari tempat tersebut karena akan ditimpakan azab. Jadi kalau kita sebagai umatnya nggak tahu kapan azab itu ditimpakan kepada kita. Jadi Turiani di situ, Turiani imma turiyanni ma yu'adun ya, jika engkau ya Allah memperlihatkan kepadaku apa yang diancamkan kepada mereka itu, tafsirnya di sini ay waqtin araitani adzabahum wa ahdartani dzalik ya. Tapi bukan berarti diperlihatkan Nabi Muhammad ikut kena azab di dalamnya, bukan. Atau orang yang beriman kena azab di dalamnya, bukan. Yakni berkenaan masalah tentang waktunya, dan sehingga orang yang beriman itu bisa yakni menyelamatkan dirinya, bukan yakni ikut merasakannya juga, bukan ya. Makanya di ayat selanjutnya Nabi disuruh berdoa, Rabbi fala taj'alni fil qaumidz zalimin. Ya Allah, jangan jadikan aku termasuk dalam golongan atau bagian dari orang-orang yang zalim tersebut, sehingga tidak kena azab tersebut. Ada lagi? Monggo. Silakan, mungkin ada yang tanyakan? Monggo. Kurang 7 menit. Monggo, jika ada yang ditanyakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ustaz, tadi dijelaskan bahwa tolaklah akan mereka sebagai kebaikan. Diulangi lagi bahwasanya coba diulangi lagi pertanyaannya. Itu nanti pada ayat selanjutnya, itu ayat 96, yakni idfa' billati hiya ahsan ya, idfa' billati hiya ahsanu sayyi'ata nahnu a'lamu bima yasifun. Itu ayat 96. Insyaallah akan dibahas yakni pada pertemuan selanjutnya. Nah, tadi kita bahas sampai ayat 95. Yang jenengan tanyakan itu insyaallah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya ya. Tadi memang nanti setelah 95 itu ada ayat idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ata ya, tolaklah ya dengan yang lebih baik satu keburukan itu ya. Itu nanti apa pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Sabar, barakallahu fikum. Ada lagi? Cukup ya? Baik, barakallahu fikum. Nanti setelah adzan isya, kemudian sholat isya, yang dapat undangan ya diharapkan kehadirannya. Barakallahu fikum. Mungkin itu saja yang bisa dibahas pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kaji pada kesempatan malam hari ini bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf.
Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum